Hai Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam Behind the Story. Tentu saja masih dengan Sarah. Dan kali ini kita punya bintang tamu, ya, duo, band. Dan mereka ini baru aja merilis single ya, Dalam Iman Kita Berpisah. Wow, dari judul lagunya aja udah bikin patah hati banget ya. Dan ini merupakan band dari Jogja yang pernah juga mengisi original soundtrack untuk film Mariposa. Langsung aja kita sambut ada Langit Sore. Hai Langit Sore, apa kabar? Oke, ya, kita udah bersama dengan Langit Sore. Cuma sayang banget nih, hanya Kak Kakung aja yang bisa bergabung sama kita. Hai Kak, Halo, halo Mbak Sarah. gimana nih kabarnya selama kurang lebih pandemi ini 1 tahun ya? Alhamdulillah kalau selama pandemi ini sehat semua, teman-teman Langit Suri semuanya sehat. Terus dia tetap layaknya sebagai musisi, bikin karya terus, sih tetap aja. Iya, aku tuh pantengin di Instagramnya Langit Sore itu tuh beberapa kali mengunggah kayak cuplikan-cuplikan di IGTV tentang ya keseharian, lalu juga kemarin itu sempat bikin series nggak sih? Iya benar. Jadi sebenarnya single terbaru kita ini adalah salah satu original soundtrack untuk series yang kita buat sendiri. Jadi nanti akan ada trilogi. Kita bikin trilogi tentang Rumit. Jadi ada tiga cerita tentang beda agama, tentang uh, pemuja rahasia, orang yang senang sama orang lain tapi nggak kesampaian. Terus yang terakhir ada cerita tentang cinta yang nggak direstui kayak gitu. Jadi kita bikin semacam tiga cerita yang itu kayaknya paling relate di sama kehidupan teman-teman semua. Iya, tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi nih, mungkin ada beberapa teman yang belum kenal nih sama Langit Sore. Karena kan kalau nggak kenal nggak sayang nih Kak. Bisa mungkin diperkenalkan dulu Langit Sore itu siapa sih? Sekarang istri itu apa ya, duo ya, band duo, grup musik yang terdiri dari aku, Kakung di vokal sama Arman di rap. Terus kita juga ada orang di balik layar kita namanya Mas Asiki Rono, itu produser musik kita. Jadi itulah Langit Suri sebenarnya. Jadi aku, Arman, dan Mas Asi sebagai produser musik kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali tahu Langit Sore, ya inilah kami. Ya, inilah Kak Kakung Triatmojo dan juga ada Kak Arman Harjo yang saat ini berhalangan untuk gabung sama kita ya. Nah, barusan ini mereka tanggal 4 Juni kemarin ya, baru aja merilis single Dalam Iman Kita Berpisah. Dari judulnya aja tuh udah kayak, ya. Mungkin teman-teman yang udah dengerin dan aku juga sempat baca-baca komentarnya di YouTube, itu tuh, ini kena banget Kak, kayak mewakili banget Kak, kayak gitu situasinya. Nah, gimana sih Kak awal terbentuknya ide untuk single ini? Kayak tadi kan udah disinggung nih, kalau lagu ini jadi original soundtrack untuk seriesnya Rumit. Ya sebenarnya kan kita berawal dari 2019 ya, kita merilis album pertama kita judulnya Muda dan Jatuh Cinta. Itu ibaratnya prototipe-nya kita lah untuk sebenarnya kita tuh berada di uh, pendengar musik yang seperti apa. Nah ternyata dalam perjalanannya kita uh, banyak dari lagu-lagu yang kita buat banyak memang maksudnya dekat dengan cerita-cerita teman-teman anak-anak muda, dan dari situ kita kembangin terus ceritanya, baik itu cerita pribadi ataupun cerita teman-teman kita terdekat atau juga dari komen-komen teman-teman dari karya-karya kita gitu. Nah, tanpa disengaja kan kita dapat sebuah keberuntungan lah, kayak Rumit itu sendiri jadi salah satu original soundtrack film Mariposa, dan itu kayak apa ya, oh ternyata gitu kita dekat dengan film nih gitu. Ya ada, terus dari situ terus perjalanan berikutnya kita bikin lagi album kedua di Februari 2019, kita bikin cerita singlenya Jogja dan Kenangan, albumnya juga Jogja dan Kenangan. Uh, terus berjalan, terus di album ketiga kita di akhir 2020 kemarin kita rilis juga album ketiga, tapi kita bikin ceritanya tentang yang bahagia-bahagia, karena Langit Sore di dua album itu memang identik dengan lagu-lagu patah hati. Hasil di keempat nih kita bikin apa lagi ya gitu. Nah terus kayaknya kita harus coba bikin sesuatu lagi yang bisa semakin dekat sama pendengar kita. Akhirnya aku tarik lagi ke belakang, oh Rumit ini
secara lagu memang lebih dikenal daripada kitanya sendiri sebagai Langit Sore. Terus akhirnya kita ambillah itu sebagai ide untuk membuat karya yang lain, karya turunan yang lain, itu series. Dan kita kan memang musisi atau pemusik kan memang tugasnya bikin lagu nih, jadi kita membuat media kita sendiri untuk lagu kita. Akhirnya kita ambillah 3 cerita ini untuk mengawali perjalanan album menuju album keempat. Jadi kita bikin trilogi rumit itu tadi, yang outputnya 3 single dan 3 episode film pendek. Oke, jadi nanti 3 lagu ini yang akan dikemas dalam album keempat. Iya, jadi ini kayak gerbong awal dari album keempat kita. Nah, terus kita kerjasama sama salah satu PH di Jogja, teman-teman juga, terus kita kembangin. Akhirnya kita memutuskan yang pertama kali dirilis yang Dalam Iman Kita Berpisah, cerita tentang beda agama itu. Nanti dilanjutkan dengan original soundtrack berikutnya, kedua dan ketiga, nanti baru terakhir kita akan rilis web seriesnya. Oke, nah kira-kira nih Kak, dari ide itu kan berasal dari teman-temannya juga, kayak kerabat-kerabat dekat ya, yang udah juga mendengarkan lagu-lagu dari Langit Sore. Nah, terus penggarapan singlenya ini tuh gimana? Karena terhalang pandemi, ataukah itu tuh sebenarnya berefek juga nggak sih pada kinerja kalian? Enggak sih, pandemi ini kita kalau nanti album 4 selesai berarti kita 2 album ya di pandemi ini, karena album yang ketiga itu dimulai dari Agustus 2020. Sementara kita 2020 Februari kita udah rilis album kedua kan. Nah, nanti Desember kita rilis yang album ketiga yang kemarin. Aku pikir tidak menghalangi untuk kita Langit Sore, karena ya kita sampai pada titik di mana ya kita musisi harus bikin karya gitu aja sih pikirnya. Segala bentuk keterbatasannya kita hadapi aja. Itu kalau ya agak repot ya mungkin ya, karena maksudnya Langit Sore musisi independen, harus mengelola segala sesuatunya sendiri, kayak ada manggung gitu. Artinya kita harus pinter-pinter kan, untuk produksi kan juga butuh biaya, butuh waktu dan lain sebagainya ya. Sebisa mungkin lah. Tapi enaknya di Jogja kan teman-teman banyak yang support. Terus kita sumber dayanya juga mendukung untuk itu gitu. Jadi ya itulah salah satu keberuntungan kita di Jogja sih kalau menurutku. Ya, Langit Sore ini emang berasal dari Jogja ya teman-teman, kalau kalian belum tahu. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta inilah tercetus sebuah band Langit Sore. Dan di single Dalam Iman Kita Berpisah ini nih, itu kan banyak banget yang udah dengerin. Sampai sekarang tadi aku cek udah sekitar 25 ribuan lebih lah ya. Dan itu tuh mereka sangat excited tuh. Gimana Kak perasaannya ketika baca komentar-komentar pendengar? Ya kita sih senang ya, feedback dari pendengar itu tuh memang sesuatu yang jadi booster buat kita juga. Tapi dari sisi kita sebagai musisi ya kita hanya memastikan proses yang kita lakukan benar, kita bikin lagunya, kita mencoba untuk melihat dari sisi kita sebagai musisinya juga, dan si pendengarnya juga. Selebihnya adalah yaitu biarkanlah karya itu mengalir dan menemukan rezekinya sendiri gitu. Jadi kalau soal angka-angka kadang kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kayak dulu juga kita bikin Rumit juga nggak bayangin bakal bisa segitu banyak yang nonton gitu. Jadi ya berusaha untuk tidak berekspektasi aja sih, tapi kalau kemudian hasilnya teman-teman suka ya itu bonus buat kita. Yang penting sudah berkarya dengan maksimal. Ya benar. Ya, ini kan lagu ini cukup untuk membuat patah hati. Apalagi yang benar-benar dalam keadaan yang seperti diceritakan di lagu ini tuh emang patah banget ya Kak ya. Benar-benar sangat menyakitkan gitu loh. Nah, untuk penulisan lirik-liriknya ini tuh apakah Kak Kakung dan juga Kak Arman sendiri yang nulis? Jadi gini, Langit Sore itu emang kita kayak punya spesialisasi masing-masing ya. Jadi kayak
dari mulai album pertama sampai menuju album keempat ini, kalau untuk membuat notasi itu aku yang lebih dominan. Jadi aku lebih dominan membuat notasi lagu. Arman itu membuat lirik. Nah, kalau Mas Asi, produser kita memang fokus ke aransemen. Jadi memang kita memproduksi bertiga gitu dan dibantu oleh teman-teman band. Karena kita lagi sore kan ada additional tetap kita yang ngiringin. Jadi mereka juga ada yang banyak terlibat di proses pembuatan lagunya. Kayak gitu sih. Nah, kalau untuk dalam iman kita berbisa sendiri, ide besarnya kita buat dulu awalnya, kemudian kan ini diproyeksikan untuk series. Nah, ini dibuat dulu skrip ceritanya. Jadi aku bikin dulu kerangkanya sama notasinya, sama aransemen sederhananya, udah jadi. Itu sempat nunggu skrip dulu, skrip jadi dulu. Nah, skrip jadi dulu, baru Arman nulis dari skrip yang udah ditulis oleh skrip writer yang kita tunjuk pada saat itu. Nah, kayak gitu. Jadi 3 lagu ini memang ceritanya agak unik. Selain juga kita sempat audiensi ke beberapa teman-teman yang kita tahu dia punya cerita tentang beda agama, tapi kita juga berpatokan sama skrip dari seriesnya nanti gitu. Nah, gitu. Oke, jadi kayak beneran nggarap soundtrack gitu ya, dari cerita dulu akhirnya diadaptasi menjadi lagu-lagu untuk menunjang cerita ini nantinya. Aduh, aku jadi nggak sabar nih untuk lihat seriesnya seperti apa. Iya sih, sebenarnya kita juga berusaha untuk membuat karya-karya yang memberikan ruang ke pendengarnya. Jadi kayak dalam iman kita berbisa, sebenarnya kan tidak ada judge terhadap orang yang menjalani kisah itu kan. Makanya ada satu lirik yang berujung dengan kalimat tanya, haruskah kita berjuang sekali lagi, yaitu kembali ke pendengarnya. Karena memilih bertahan atau mengakhiri kisah cinta dengan keyakinan yang berbeda itu nggak ada yang bisa nolak sebenarnya, karena sebenarnya cinta kan nggak punya agama ya kalau istilah orang bilang gitu. Nah, tapi di situ kita pengen ngasih energi sih ya, kalau misalnya kamu peok ya wes peok sisan aja gitu, dan kamu akhirnya move. Kalau kamu merasa kamu harus berjuang dan bertahan, ya bertahanlah seyakin yang kamu bisa, yang yakin yang kamu punya gitu. Ya, kita sih selalu berusaha memberikan ruang seperti itu gitu. Ya, memang sebenarnya kesannya memang patah hati ini gitu. Tapi kadang-kadang kalau istilah kita ada ruang di mana kita harus merayakan kesedihan kita gitu. Jadi bahasanya merayakan kesedihan. Kalau kamu udah bisa merayakan kesedihanmu, nah kamu akan menemukan tuh, aku harus ngapain lagi nih gitu. Jadi kayak kayak seperti itu. Jadi sedih, kadang kita ketawain aja malah kita, oh iya. Kadang-kadang orang juga sebenarnya itu orang dengan permasalahan percintaannya, mereka tuh sebenarnya tahu solusinya itu mau gimana. Cuman kadang kita butuh mendengarkan sesuatu yang lain, butuh dapat energi yang lain, butuh tahu bahwa nggak cuma aku yang mengalami ini semua, tapi hampir banyak orang juga mengalami hal seperti itu. Iya, itu emang sulit sih, apalagi buat teman-teman yang dalam situasi sama persis kayak lagu Dari Langit Sore ini. Semangat ya. Nah, soal cinta beda agama atau beda iman nih, pernah nggak sih ngalamin sendiri, Kak? Kalau aku pribadi sih nggak pernah ya, nggak pernah. Cuman memang dari lingkungan terdekatku pasti ada beberapa orang gitu, dan cerita itu sering-sering sekali ada di tongkrongan kita gitu, di momen-momen tertentu kita, atau bahkan beda tongkrongan selalu ada bahasan seperti itu. Jadi ya sebenarnya deket sih, dan aku juga dulu tuh terinspirasi dari sebuah tweetnya Kunto Aji. Itu dia pernah nge-tweet terus ngasih kayak polling gitu. Sebenarnya tuh apa sih permasalahan percintaan yang paling rumit yang sering dihadapi oleh orang kebanyakan. Nah, salah satunya dari situ sih triggersnya kalau aku pada saat itu ya. Dan akhirnya bisa terwujud di menuju album keempat ini gitu. Iya, tadi kan udah dibilangin kalau lagu ini merupakan soundtrack dari Rumit The Series. Nah, ngomongin Rumit nih, itu kan lagu ini sempat viral juga setelah menjadi soundtrack salah satu film, kalau nggak salah Mariposa ya? Iya, benar.
Dari situ kemudian dinyanyiin kalau nggak salah Duta Selawan Seven, dan akhirnya teman-teman ini pada ngerti kalau ternyata yang nyanyiin adalah Langit Sore. Gimana perasaannya waktu itu ketika banyak orang yang akhirnya kenal Langit Sore dan juga dengerin lagu Rumit ini? Ya, itu yang aku bilang tadi bahwa karya itu membawa rezekinya sendiri. Jadi eh, secara personal memang kita dekat dengan Mas Duta. Aku pribadi dekat sama Mas Duta dan aku selalu sharing apapun progres tentang proses berkaryanya kita gitu. Tapi memang di luar dugaan kita bahwa uh, keberuntungan datang lewat perpanjangan tangannya Mas Duta dengan situasi yang tidak direncanakan pada saat itu. Dia apresiasi karya kita, dia dengerin di mobil, akhirnya direkam oleh istrinya dan akhirnya kita unduh dan kita apa namanya kita bagikan ke Sila Geng, akhirnya di Twitter trending dan itu membuat orang mendengarkan lagu kita gitu. Ya itu rezeki sih buat kita dan nah dari situlah kita pengen momentum ini nggak akan momentum ini tidak terlewatkan buat kita. Nih Mas Arman datang nih. Oh, hai. Di sini udah ada Kak Arman yang tadi kayaknya nggak bisa join, tapi sekarang bisa menyempatkan waktu untuk bincang-bincang sama kita. Hai. Halo. Nah, ini Mas Arman yang tadi diomongin yang membuat lirik-lirik dari lagu dari Iman Kita Berpisah ya. Kita Berpisah. Pernah ngalami belum, Mbak? Belum, dan semoga enggak deh. Penyakit. Ya, ini kan dari lirik-lirik yang diciptakan sama Mas Arman dan juga Mas Kakung tadi ya, ini kan ngena banget nih sama pendengar, terutama para pendengar Langit Sore. Tadi kalau Mas Kakung udah ditanya nih, gimana reaksinya ketika membaca komentar-komentar dari pendengar lagu ini. Kalau Mas Arman gimana nih ketika baca komentar? Baca komentar ternyata kisah-kisah orang itu lebih dramatis daripada yang kami dibayangkan, yang kami bayangkan gitu ternyata. Oh begitu. Gitu. Kemarin ini kan dari pengalaman pribadi sama ada ya riset teman-teman ya. Yang tadi aku cerita sekitarnya seperti itu ternyata. Wow. Iya, tadi bilangnya lebih drama daripada yang dibayangkan gitu. Emang sebelumnya bayanginnya gimana sih, Kak? Nggak separah ini atau gimana? Mungkin karena yang dialami sendiri sama yang di teman-teman rasakan itu ternyata sudah cukup menyakitkan, tapi ternyata ada yang jauh lebih menyakitkan. Kisah percintaan beda agamanya begitu. Jadi wah. Wow. Kayak membuka jendela baru ya, baru gitu. Oh ternyata banyak ya yang merasakan ini gitu, yang kisahnya jauh lebih pelik lagi begitu. Nah, tapi nih ada yang bikin saya gagal fokus atau fokusnya teralihkan dari lagu ini nih. Apalagi lihat video klipnya. Oh, udah lihat? Belum. Oh, liriknya. Video liriknya. Oh iya. Video liriknya. Garuk-garuk gini, ya, betul banget nih. Ada Mas Arman lagi garuk-garuk. Itu tuh gimana, Mas? Ini tuh emang gatel atau mikirin kisah percintaan orang-orang lain? Oh, itu jadi pas take itu kita nggak dikasih tahu ya, cuman sudah duduk situ aja sama videografernya gitu kan. Jadi ekspresinya kurang terkontrol gitu. Aneh ya. Tapi jadi lucu juga ya, daripada terlarut-larut untuk bersedih-sedih atau patah hati, ada secuil yang bikin kita tertawa gitu. Harusnya garuk-garuknya lebih cool lagi sih gini kayak jadi iklan dong nanti Mas, iklan sampo. Tadi kan Mas Kakung udah bilang nih kalau bakalan ada 3 episode dalam Rumit The Series dan juga akan ada 3 lagu yang mendampinginya sebagai soundtrack. Nah, aku pengen tahu nih dari Mas Kakung ini, dari Mas Arman ini, gimana sih Mas untuk mendapatkan ide-ide selain dari cerita yang udah disediakan oleh scriptwriter, itu gimana? Ide-idenya dari mana ya Bung ya? Dari agensi. Terus
baca buku juga kamu kan. Oh, maksudnya ide dasarnya atau ide apanya nih? Ide dasarnya. Ide dari lirik-lirik lagu yang udah diciptain sama Mas Arman nih, termasuk 3 lagu yang ada di Rumit The Series. Oh, itu dari pengalaman pribadi, ya, pastinya. Terus dari lingkungan sekitar, terus dari buku-buku, dari film gitu. Tapi semuanya tuh based on pengalaman pribadi dan kisah nyata pribadi, walaupun bukan saya sendiri, tapi maksudnya pengalaman orang-orang lain juga, tapi itu kisahnya nyata begitu. Kisahnya nyata. Jadi yang ada di lingkungan sehari-hari lah, di teman-teman, saudara atau siapapun gitu yang sudah. Itu makanya bisa lebih terasa lirik-liriknya itu karena benar-benar based on true story. Jadi makanya ini dinamain Rumit The Series karena kisahnya sangat pelik atau gimana nih? Iya, kisahnya pelik sekali. Misalnya seperti kita bocorin dikit boleh nggak? Boleh dong. Seorang anak yang dipaksa menuruti keinginan orang tuanya seperti itu. Jadi anaknya tuh punya cita-cita ini dan itu, tapi orang tuanya merasa yang terbaik buat anaknya tuh bukan yang itu gitu. Seperti biasa ini kan, nah situ kan sebenarnya kisahnya umum ya, banyak dialami orang, tapi itu kan tetap saja nggak menyenangkan ya, karena di banyak hal kan yang di teman-teman sendiri ya rasain kan ya, mungkin orang tuh punya bakat apa itu tapi akhirnya harus jadi apa? Harus patah, harus terhenti dan menuruti keinginan orang tuanya, dianggap pekerjaan atau hal-hal yang lebih ideal seperti itu, lebih menjanjikan seperti itu, akhirnya harus mengubur mimpi-mimpinya gitu. Iya, seperti itu. Jadi kan terus sederhana tapi tetap menyakitkan. Iya nih. Tadi dalam proses pengerjaan ketika syuting sendiri itu gimana Mas? Itu dimulai dari kapan sih syutingnya? Kita tuh syutingnya tanggal 22 sampai tanggal 22 Mei sampai tanggal 25. Jadi 4 hari. 4 hari saja. 4 hari saja. 4 hari aja ini nih aku pengen tahu kiprah kalian dalam pembuatan series ini, di balik layar doang atau ikut acting nih? Oh enggak. Oh, di balik layar doang. Balik layar. Kalau Kakung ikut jadi line produser, jadi dia yang wirawiri gitu. Mengawasi aja sih. Ya. Mas Arman melihat dari kejauhan, nanti dia supervisi yang lain. Quality control Mas Arman. Kalau semuanya melihat dari dekat, nanti nggak ada yang melihat dari jauh. Iya, tadi kan udah diceritain ya, Rumit The Series ini emang benar-benar kisah yang rumit. Kalau boleh tahu nih Kak, kapan sih perilisan series ini? September. Insya Allah September. Oke, ini Juni, Agustus, September. 3 bulan lagi berarti ya, ini masih dalam proses pengerjaan. Post pro nih, masih editing. Tapi kan nanti kita setiap bulannya kan merilis original soundtracknya dulu kan. Nanti akan ada bocoran-bocoran sedikit itu. Scene-nya akan seperti apa. Nah yang dalam kita berpisah, nanti hari Jumat kita rilis video klipnya. Oh wow, aku nggak sabar nih. Gimana ya video klipnya? Beneran bikin patah hati atau justru ya, bikin tegar? Wah. Potongan dari ini ya sih web seriesnya ya. Potongan dari adegan-adegan di web seriesnya, bikin penasaran lah orang, ini apa sih maksudnya, sengaja dibikin tidak terlalu tuntas biar orang penasaran nonton filmnya begitu. Biar peyok ya. Peyok itu dalam bahasa Jawa artinya ya peyok, tapi dalam bahasa Indonesia mungkin teman-teman biar remuk, bukan ya? Iya, remuk. Oke, selain bikin series Rumit The Series ini kan, aku lihat di Instagram dan juga di YouTube-nya Langit Sore, itu kemarin sempat bikin konten-konten kayak vlog, terus juga tentang mereka, lalu satu rap, satu story gitu. Nah, yang aku nggak habis pikir itu tuh tentang satu rap, satu story ini, di mana Mas Arman, sekali lagi Mas Arman ini dikasih sebagai penasehat tapi tidak memberi solusi. Gimana sih ini ceritanya sampai bikin konten seperti itu?
Nah, itu Mas Agung yang jelaskan. Ya sebenarnya itu apa ya, melihatkan sisi lainnya kita gitu. Nah, kadang-kadang kan sesuatu yang aku bilang tadi, sesuatu yang tidak enak itu kan tidak harus selalu dibawakan dengan serius gitu. Jadi sebenarnya kan itu konteksnya kan kita kayak menyemangati atau membuat bahwa oh ya kita harus dalam tingkat kesadaran yang seperti ini gitu loh. Sebenarnya itu cuman ya kita berharap sih dalam ukuran-ukuran yang pas ya. Tapi kalau itu kan konteksnya emang kita guyonan gitu. Iya. Makanya kita ada dua tipikal konten kan. Yang satu guyonan, nanti mungkin kita ngunjungin teman-teman yang lain untuk gabung di One Repository. Tapi di sisi lain kita juga memperlihatkan tentang mereka yang ada di konten tentang mereka yang benar-benar serius, mereka ngomong dari hati ke hati tentang pengalaman cintanya mereka. Tapi di One Repository kita pengen ya menjadi sehari-harinya kita langit sore lah. Sehari-harinya kita ya seperti ini. Berusaha untuk ya santai lah. Ketika aku lihat sosok Mas Arman nih, aku kira ya serius lah ya. Tapi ternyata ketika aku buka konten-konten Langit Sore, wow, ternyata emang bikin ngakak pol. Bikin ketawa banget nih. Jadi ya, orang kan juga jadi nggak expect kan bahwa sebenarnya pujangganya Langit Sore itu siapa sih gitu. Yang dibalik lirik-lirik yang dahsyat itu siapa sih ya? Inilah sosoknya Mas Arman gitu. Sebenarnya tidak meyakinkan. Bukan, tidak harus seperti orang kebanyakan berpikir bahwa seserius itu, tapi kan di sisi lainnya seperti ini. wah, jadi inilah Mas Arman, master dari Langit Sore yang sudah mengarang berbagai lirik yang memporak-porandakan hati gitu ya. Ya. Oh gitu ya. Iya. Nah, ini nih, karena Langit Sore itu berasal dari Jogja, dan banyak juga band-band indie yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Gimana sih pandangan kalian atau pendapat kalian mengenai band-band indie yang ada di Indonesia? Bagus Semua sih sebenarnya, karena apa ya? Sekarang sebenarnya udah kayak nggak ada batasan ya antara band indie atau kalau istilah dulu major ya. Karena sekarang kan medianya terbuka luas, orang bisa begitu mudah mengaplikasikannya mereka. Gitu. Nah, cuman memang kita berharap sih band-band indie semakin bersemangat untuk bikin karya. Gitu. Jadi karena nggak ada batasan kan, kalau band-band indie kan mau ngeluarin album setiap tahun sekali, Mas Aman boleh. Ya, 2 tahun sekali, 2 tahun sekali, 4 kali. Nggak boleh kayak lagi. Ya, berarti Langit Sore dari semenjak tahun 2019 dan hingga 2021 hampir mengeluarkan 4 album, betul? Ya. Benar. Dari album yang pertama tadi apa, Kak? Muda dan Jatuh Cinta. Muda dan Jatuh Cinta, lalu yang ada rumitnya itu? Ya, terus apa ya? Jogja dan Kenangan. Jogja dan Kenangan, 14 Februari 2020. Terus Mencintai dan Dicintai, 27 Desember 2020. oh, terus yang ini Ongoing Proses. Ongoing Proses judulnya jangan kasih tahu. Oh ya, nanti. Belum ada maksudnya. Belum tahu. Ya, ini sebenarnya Langit Sore itu kan kalau dari kakakku sendiri sebelumnya udah pernah ngeband ya, sebelum bergabung dengan Langit Sore. Ya. Iya, kita lama nggak laku sih, Mbak. Ya. Mas Arman dulu band-bandnya wah. Udah lama ngeband, band-bandnya dulu band emo. Terus ya begitu. Terus coba bikin yang yang pop. Ternyata kok malah hasilnya rezekinya lumayan begitu. Ya udah diterusin. Iya, dan aku tuh pengen tahu apakah ada arti tersendiri di balik nama Langit Sore. Biasanya kan langit senja, kalau Langit Sore tuh identik dengan ya ketenangan seperti itu. Gitu. Itu Mas Agung nggak bisa jelaskan? Enggak lah, nggak ada arti khusus sebenarnya. Itu ya kita pengen suasana aja sih. Dulu ceritanya sih emang itu awalnya kan Kang Arman, jadi aku bikin project sama Mas Arman, bikin namanya Kang Arman. Terus kita sempat kirim ke media-media, terus undang MB Radio, undang teman-teman media di sini, terus akhirnya mereka kasih feedback. Salah satu teman kita namanya Kiki PA. Ini materinya bagus nih kalian, kenapa nggak dibikin grup aja daripada
nama kayak gitu, kayak udah kayak undangan nikahan nih. Iya, kan tulisannya agak gitu, agak aneh juga. Ya udah, terus akhirnya ya ketika terus dari ide, terus aku usulin ke Mas Arman namanya Anisari aja gimana, terus angkat, ya udah berangkat. Udah. Gitu aja sih, simpel itu. Biar kayak anak-anak senja waktu gitu. itu lagi musim-musimnya band-band ya begitu. Iya, biasanya teman-teman tuh kalau senja, sore-sore gitu, sambil minum kopi itu temennya. Iya, sambil minum kopi. Iya. Minum kopi sama makan Mas Arman, ini nih, kalau tadi spesialis untuk not-notnya itu kan Mas Kakung ya, kalau Mas Arman ini liriknya. Nah, biasanya kan Mas Arman di setiap lagunya itu tuh nge-rap nih Mas, iya kan? ngerepotin ya? Enggak dong, aduh, kocak banget dah. Nah, ini kan, ya, belajar rap dari mana sih? Itu apa ya, udah lama ya, dari dulu jadi bandnya itu adalah bandku rap rock begitu, jadi nge-rapnya itu udah dari lama kebetulan, karena mungkin kalau di lagu biasa itu nulis liriknya sedikit ya, kalau rap itu kan banyak, jadi aku lebih suka yang nulis yang banyak gitu, biar apa, kayak lebih lengkap gitu, lebih tersalurkan gitu, jadi udah nge-rap aja lah, sama yang dulu kan nyanyinya juga nggak terlalu bagus, sekarang masih sih masih jadi nge-rap, tapi nggak sih, tapi rap lebih asik gitu untuk apa namanya, mengembangkan kepenulisan ya pasti ya. Jadi memang di situ jadi kayak apa namanya, karakter tersendiri buat Langit Sore kan. Jadi setiap lagu itu utuh di anotasi yang bagian U, tapi dipertajam oleh part rapnya Mas Arman. Jadi kayak lengkap gitu. Kalau misalnya bikin lirik lagu kan terbatas ya tulisannya, karena emang posisinya emang medianya cuma segitu doang gitu. Tapi kalau di Langit Sore ini kan kita bisa cerita yang agak lebih ke dalam, lebih detail gitu. Nah, itu kayak jadi sesuatu yang kekuatan tersendiri sih. Tapi tergantung juga siapa yang nulis, Mas. Iya, bukan kami nulis ya. Iya, dan pernah nggak sih dalam satu waktu ketika manggung belibet gitu? Kan rap kan kadang cepet banget ya, Mas? Belum pernah ya? Belum pernah. Karena latihannya lama, karena mungkin kita merasa udah tidak terlalu muda lagi, jadi perlu menghafalkan lebih lah. Dulu malah mungkin lebih ngasal, kalau sekarang sih lebih lebih mempersiapkan diri dengan baik lah, seperti itu. Berulang-ulang kali gitu sampai belum pernah kita belum pernah. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Ya, jangan sampai itu tuh. Tapi kangen nggak sih Mas untuk manggung di hadapan audiens yang banyak gitu? Wah, kangen banget. Lebih kangen transferannya juga. Ya, lebih kangen transferannya juga, tapi manggung juga kangen. Saya kangen banget kan manggung, karena musisi apalagi sih media ekspresinya tuh. Kalau di YouTube atau di konser online tuh kan terbatas ya, karena kita nggak bisa berhadapan langsung, nggak bisa menyerap energi dari apa namanya penontonnya ya. Feedbacknya nggak ada, jadi ya agak lebih enak kalau manggung beneran ya. Seperti itu gitu. Selama pandemi ini berarti sama sekali nggak manggung atau sesekali gitu? 2020 masih ya, 2021 nggak tahu nih. 2021 belum ada. Kayaknya 2020 tuh gladi desiknya 2021 ya. Iya. 2020 masih ada manggung, kita Prambanan Jazz, ada beberapa kampus undang, tapi 2021 belum ada nih. Belum ada, karena mungkin ya online gitu juga agak berat juga ya kalau Nah, tentang Prambanan Jazz, kalian kan juga pernah nih manggung Langit Sore sebagai band pembuka kalau nggak salah. Ya, pas senja kita main ya. Wah, senja sekali disengaja ya, biar sesuai gitu. Sesuai dengan Gimana nih rasanya manggung di salah satu festival yang populer lah ya? Sebagai band baru kami agak kaget ya. Kaget dan senang gitu, karena posisinya sebenarnya lagu-lagu Langit Sore itu pada awalnya tidak ditargetkan untuk kelas-kelas musik A, kita sebut saja grade A dan grade A dan B, kita lebih menyasar ke segmen C, D begitu, yang lebih bawah, tapi ternyata kok dari respon banyak pihak, terus penyelenggara acara dan pendengar itu sendiri mengkelaskan kita di kelas itu, ya sudah akhirnya terus manggung baru Tulus, terus
Rizky Febian, Monica gitu loh, kok di sini gitu, padahal segmentasinya menyasar di situ. Tapi ketika orang sudah menaruh kita di posisi teruskan aja gitu ya. Ya makanya mesti sekarang kan lebih ke situ ya sekarang ya. Lebih Jaksel gitu. Lebih Jaksel lah, dulu Bekasi Timur lah, sekarang Jaksel. Bekasi Timur ya Tambun. Nah, Langit Sore ini kan pernah viral dengan lagu Rumit yang menjadi soundtrack dari film Mariposa, dan lagu ini udah mencapai 1 miliar streams in Spotify. Wow, selamat untuk Langit Sore. Yeah. Amin. Oh, 1 miliar sih. Iya. Ya, mungkin Amin. sekarang udah lebih ya. 21 juta. Amin. 21 juta, Mbak. 20 juta. 1 miliar lah. Banyak banget itu. Amin. Oke, dan lagu Rumit ini kan mewakili banget nih perasaan dari banyak pendengar dari Langit Sore dan juga teman-teman lainnya yang lagi patah hati banget gitu. Nah, sebelum nanti kita main-main game sedikit lah ya. Aku ada 4 kata yang nantinya satu kata ini harus menyanyikan dengan gimana sih? Kayak misalkan nih kata aku. Nah, salah satu dari kalian harus menyanyikan lagu yang ada liriknya aku gitu. Oh, bisa. Aku cemburu. Ya, bisa. Mau Oke. bikin baru. Dibikin Oke. baru. Bikin baru atau dari lagu yang ada? Oh, kalau mau bikin baru, it's okay. Nggak Kita coba apa-apa. ya. Bisa lah. Jadi aku bikin itu, aku mau bikin baru kan. Ada gitu ya. Bisa. Oke. Ini Mas Arman dulu ya. Putus. Aku yang nyanyi aku atau gimana ya? Putus. Boleh, Bang. Hah? Yang nyanyi Mas Arman dulu nih. Putus. Putus cinta itu tidak menyakitkan. Yang menyakitkan itu sudah putus tapi masih cinta. Nyanyi. Aduh, ya sakit banget sih. Bisa aja nih. Putus itu tidak menyakitkan. Menyakitkan adalah Sudah putus tapi masih cinta. Pelan-pelan ya. Putus cinta itu menyakitkan. Gitu. Ya. Oke. Cinta itu menyakitkan. Tapi ada yang lebih menyakitkan. Sudah putus tapi masih cinta. Oke. Kita beralih ke kata selanjutnya. Aduh. Telepon. Hah? Telepon. Sudah berpuluhan kali aku telepon kamu, tapi selalu sibuk. Mungkin kamu sedang teleponan dengan yang lain. Ribuan kali ku telepon kamu. Nah, lebih kencang. 1, 2, 3. Ribuan kali ku telepon kamu, tak ada jawabnya. Mungkinkah kamu sedang teleponan dengan yang lainnya? Aduh, gak enak banget tuh dalam keadaan seperti itu ya. Oke, mungkin satu lagi aja deh ya. Oke. Nggak kuat aku dengerin ya, Kak. Tunggu. Aku menunggumu di sini. Walau aku tahu yang aku tunggu tak akan mungkin kembali. Walau kau tak akan kembali, aku masih menunggu
dan kan terus menunggu walau kau takkan kembali. Susah. Dari 3 kata itu dibuatnya ya, dari 3 kata itu dibuatnya lirik-lirik yang miris banget ya. Oh gitu ya. Oke. Nah, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama dengan Langit Sore. Gimana nih Kak untuk para pendengar kalian untuk mendengarkan lagu-lagu dari Langit Sore ini bisa di mana sih? Memilih aja. Bilangnya di semua platform digital ada ya, lengkap gitu. Dari Spotify, Apple Music, YouTube Musik, Deezer, Joox, Reso, apa lagi? Deezer, udah ya tadi ya, apa lagi? Amazon Musik, Stapa Band. Ya. Oke, dan kira-kira album keempat kapan nih rilisnya? Barengan nggak sih sama Rumit The Series ini? Enggak, karena belum selesai ya. Jadi kita ini di studionya Langit Sore di Satria Kuning Studio, kita setiap Rabu produksi ini, makanya doain supaya lekas selesai, nanti kita bisa rilis lagi album terbaru Langit Sore. Akhir tahun ya? Oke. Akhir tahun atau awal tahun seperti itu. Lama, tapi kita singlenya kita kasih single terus kok setiap berapa waktu sekali ya. Ya seperti itu. Oke. Dan dalam iman kita berpisah, kita langsung aja dengerin Langit Sore. Bahagia denganmu, bahagia denganku, tapi mengapa kita tak diizinkan bersatu? Dalam cinta kita bertemu, namun akhirnya dalam iman kita berpisah. Terima kasih Langit Sore yang udah gabung nih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.